Hai teman-teman semua, kami mahasiswa Universitas Negeri Medan dari jurusan Matematika. Di video kali ini, kami akan menjelaskan tentang irisan kerucut. Oh iya, sebelum kita lanjut, perkenalkan kami dari kelompok 5, saya sendiri, Jessica Naspriliana Sibarani, dan teman-teman saya, Putri Dewitasari, Novitasari Saragi, dan Jesaya Balino Sigiro. Dalam video ini akan menjelaskan pengertian irisan kerucut, jenis-jenis irisan kerucut, yang pertama lingkaran, yang kedua parabola, yang ketiga elips, yang keempat hiperbola, dengan menjelaskan tentang persamaan umum dan persamaan garis singgung pada setiap jenis-jenis irisan kerucut tersebut. Sebelum kita masuk ke jenis-jenis irisan kerucut, kita harus tahu dulu irisan kerucut sebenarnya apa. Irisan kerucut adalah lokus atau tempat kedudukan titik-titik dari semua titik yang membentuk kurva dua dimensi yang terbentuk oleh irisan sebuah kerucut dengan sebuah bidang. Sekarang kita masuk ke jenis-jenis irisan kerucut. Jenis irisan kerucut ada 4, yaitu parabola, hiperbola, elips, dan lingkaran. Parabola terbentuk jika sebuah bidang mengiris kerucut sejajar dengan satu dan hanya satu generator, maka irisannya adalah parabola. Untuk hiperbola, jika sebuah bidang sejajar dengan dua generator, maka irisannya akan memotong kedua kulit yang dinamakan hiperbola. Untuk elips, terjadi jika bidang pengiris tidak sejajar dengan generator manapun. Dan untuk lingkaran, kasus khusus dari elips, jika bidang pengiris memotong semua generator secara horizontal. Saya akan menjelaskan menggunakan gambar kenapa bisa terbentuk lingkaran, elips, hiperbola, dan parabola. Bidang datar yang saya maksud adalah gambar yang warna hijau tua dan kerucut yang warna biru. Parabola terjadi apabila saya mengiris kerucut atau memotong kerucut dengan bidang datar. Dengan sudut seperti yang ada di gambar akan membentuk parabola. Jika saya memotong atau mengiris kerucut secara horizontal, akan membentuk lingkaran. Dan jika saya memotong atau mengiris kerucut dengan bidang datar, sudut seperti yang ada di gambar ini akan membentuk elips. Dengan catatan tidak melewati selimut kerucut. Jika melewati selimut kerucut, tidak akan membentuk elips. Dan yang terakhir yaitu hiperbola. Jika bidang datar ini memotong atau mengiris secara vertikal, akan membentuk hiperbola. Baiklah, dari penjelasan sebelumnya, kita sudah mengetahui ada 4 jenis irisan kerucut. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang lingkaran. Apa sih sebenarnya lingkaran itu? Lingkaran didefinisikan sebagai himpunan semua titik di bidang datar yang berjarak sama dari suatu titik tetap di bidang tersebut. Nah,
titik tetap itu dinamakan sebagai titik pusat lingkaran, dan jarak suatu titik pada lingkaran ke titik pusat itu dinamakan jari-jari lingkaran. Nah, kita ketahui lingkaran itu dapat diperoleh dengan memotong semua bagian dari selimut kerucut dengan sebuah bidang tegak lurus dengan kerucut. Nah, dapat kita lihat di sini ada 3 persamaan umum lingkaran. Yang pertama, yang berpusat di 0,0 dan jari-jari R dengan rumus X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Yang kedua, yang berpusat di A, B dan jari-jari R dengan rumus X kurang A kuadrat ditambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Yang ketiga, jika persamaan X kurang A kuadrat tambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat dapat ditulis dan disederhanakan menjadi X kuadrat tambah Y kuadrat tambah AX tambah BY tambah C sama dengan 0. Nah, di sini saya akan menjelaskan juga tentang persamaan garis singgung lingkaran. Yang pertama, persamaan garis singgung melalui titik pada lingkaran pusat 0,0 adalah X1X tambah Y1Y sama dengan R kuadrat. Yang kedua, persamaan garis singgung melalui titik di luar lingkaran dengan pusat 0,0 adalah Y sama dengan MX plus minus R. Yang ketiga, persamaan garis singgung pada lingkaran dengan pusat A, B dan gradien M adalah Y kurang B sama dengan M dikali X kurang A plus minus R. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai materi parabola. Parabola merupakan kedudukan titik-titik yang jaraknya sama terhadap suatu titik tertentu dan garis tertentu, di mana persamaan parabola yaitu Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Secara umum, parabola adalah kurva yang mempunyai persamaan AX kuadrat ditambah BXY ditambah CY kuadrat ditambah DX ditambah EY ditambah F sama dengan 0. Sehingga B kuadrat sama dengan 4AC dengan nilai A dan B yang real dan tidak 0. Untuk persamaan parabola, jika parabola yang berpuncak di 0,0 dengan titik fokus P, 0, maka rumusnya Y kuadrat sama dengan 4PX. Jika parabola yang berpuncak di 0,0 dengan fokus 0,P adalah X kuadrat sama dengan 4PY. Dan jika persamaan parabola yang berpuncak di A, B, maka rumusnya Y dikurang B dikuadratkan sama dengan 4P dikali X dikurang A, dan X dikurang A dikuadratkan sama dengan 4P dikali Y dikurang B. Gerakan parabola. Gerakan parabola ada 3 jenis. Yang pertama, gerakan benda berbentuk parabola ketika diberi kecepatan awal dengan sudut θ terhadap garis horizontal. Yang kedua, gerakan benda berbentuk parabola ketika diberikan kecepatan awal pada ketinggian tertentu dengan arah sejajar horizontal. Dan yang ketiga, gerakan benda berbentuk parabola ketika diberikan kecepatan awal dari ketinggian tertentu dengan sudut θ terhadap garis horizontal. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya, yaitu materi tentang elips. Elips adalah tempat kedudukan titik-titik yang jumlah jaraknya dengan 2 titik tertentu adalah tetap. Elips mempunyai 2 sumbu simetri, yaitu sumbu mayor dan sumbu minor. Mungkin kalian semua pada bertanya, di manakah letak perbedaan sumbu mayor dan sumbu minor itu? Maka, garis yang memuat fokus
itu dinamakan dengan sumbu mayor. Sedangkan garis yang tegak lurus terhadap sumbu mayor dan terletak di titik tengah itu dinamakan sumbu minor. Dengan catatan, elips juga didefinisikan sebagai tempat kedudukan titik-titik yang perbandingan jaraknya terhadap suatu titik dan suatu garis yang diketahui besarnya tetap. Selain itu, titik itu disebut fokus dan garis tertentu itu disebut direktris. Sedangkan titik potong kedua sumbu elips tersebut disebut dengan pusat elips. Persamaan elips. Dapat kita ketahui semuanya bahwa persamaan elips dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah persamaan elips yang berpusat di titik O 0,0, di mana pada persamaan elips ini dapat kita gunakan yaitu dua rumus. Rumus pertama adalah B kuadrat X kuadrat ditambah A kuadrat Y kuadrat sama dengan AB kuadrat, atau X kuadrat per A kuadrat ditambah Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1, di mana A lebih besar dari B. Dan rumus kedua dapat kita gunakan A kuadrat X kuadrat ditambah B kuadrat Y kuadrat sama dengan AB kuadrat, atau X kuadrat per B kuadrat ditambah Y kuadrat per A kuadrat sama dengan 1, di mana A lebih besar dari B. Dan persamaan elips yang berpusat di titik P alfa, beta dapat kita gunakan rumus yaitu X dikurang alfa kuadrat per H kuadrat ditambah Y dikurang beta kuadrat per H kuadrat sama dengan 1. Jenis irisan kerucut yang terakhir adalah hiperbola. Hiperbola adalah tempat kedudukan titik-titik atau lokus yang selisih jaraknya terhadap dua titik tertentu adalah tetap. Kedua titik tertentu itu disebut dengan titik fokus. Persamaan hiperbola. Persamaan umum hiperbola ada dua. Untuk persamaan hiperbola yang berpusat di 0 di titik O 0,0. Yang pertama yaitu B kuadrat X kuadrat dikurang A kuadrat Y kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat, atau X kuadrat dikurang A kuadrat dikurang Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Dan yang kedua yaitu B kuadrat Y kuadrat dikurang A kuadrat X kuadrat sama dengan A kuadrat B kuadrat, atau Y kuadrat per B kuadrat dikurang X kuadrat per A kuadrat sama dengan 1. Maaf, kami salah menulis di sini. Untuk selanjutnya itu persamaan hiperbola berpusat di P alfa, beta. X dikurang alfa dipangkat 2 kan per A kuadrat dikurang Y dikurang beta dipangkat 2 kan per B kuadrat sama dengan 1. Dan persamaan umum yang kedua yaitu Y dikurang beta dipangkat 2 kan per A kuadrat dikurang X dikurang alfa dipangkat 2 kan per B kuadrat sama dengan 1. Oke, begitulah kurang lebih penjelasan tentang irisan kerucut. Jika ada kesalahan kata atau penulisan, kami meminta maaf. Sekian dari kami ucapkan terima kasih. Salam sehat.